Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Senang sekali ketemu lagi malam ini di tanggal 11 Juli 2022 bersama saya Brenda Imekre, dan saya akan bincang-bincang dengan Bro Peter Kesuma yang sekarang dikenal oleh Peter Keisa. Saya akan mengundang Bro Peter sebentar lagi. Beliau ini punya pengalaman yang sangat menarik dengan bersama Tuim. Selamat malam Sis Rita, Sis Sufi, Sis Meme yang sudah gabung. Saya akan mengundang Bro Peter. Nah, Bro Peter ini punya pengalaman-pengalaman seru saat bersama kita, Yayasan Dhamma Sukha Indonesia. Bro Peter tinggal accept saja invite saya di Peter Keisa 888. Oke. Nah, sudah bergabung. Selamat malam, Bro. Bisa Malam sih. terdengar suara saya? Sip. Ya, Bagus sekali. Bro, ini kelihatannya losing a lot of weight ya. ya, Banyak sekali kurus. Karena banyak Bro sekali Peter ya. ini teman SMA saya. Cuma kita Ya, tidak banyak interaksi karena saya dulu kelas saya di bawah di SMA Negeri 2 di lantai bawah gitu, dan Bro Peter karena IPA ya kelasnya di atas, jadi kita tidak ada interaksi. Gimana Bro, sehat Bro? ya sehat. Sip. Bro Peter, cerita dong gimana saat pertama kali Bro tahu tentang twin, tentang meditasi ini dari mana Bro? Ya dari SIS ya. Dari mana ya? Saya saya tuh masih menyimpan. Ini buku yang SIS kasih ke saya. Entah kapan. Mhm. Oke, Breath of Iya, Love itu buku iya, meditasi memang. iya. Jadi saya mulai mempelajari meditasi itu pelan-pelan setelah saya membaca buku ini. Ya, pertama kali Aha. yang saya dapatkan adalah kalimat pertama itu yang sangat saya ingat sekali, bahkan saya hafal sebetulnya gitu. Jadi dalam kata sambutannya eh, tertulis ajaran Buddha sangat sesuai bagi setiap orang yang mencari kedamaian dan kebahagiaan tanpa memandang latar belakang agama seseorang. Yes. Ya, Dan saya kita membaca tahu ini ya, saya Bro Peter ini bukan Buddhis loh Bro dan ya, Sis. Ya, ya. jadi silakan Bro Peter mau cerita Ya. background agama. Nggak Jadi cerita juga nggak apa-apa. Nah, ini ya, yang jadi membuat kita jadi menarik. ya, Silakan jadi Bro. kalimat pertama yang setelah saya baca ini, saya stop. Saya merenungkan, oh, setahu saya ada agama Buddha, ada agama-agama yang lain, tapi ini kalimat pertama adalah ajaran Buddha. Gitu. Jadi saya membaca terus dalam tradisi universal ini Anda dapat mempraktikkan meditasi cinta kasih yang indah dan menjadi berkah Mhm, sejati bagi seluruh dunia. Ya, mhm. seterusnya, tapi ini yang membuat saya kemudian bukan saja mempelajari meditasi, ya, tapi saya juga sedikit-sedikit saya tuh mempelajari tentang ajaran Buddha. Oh, oke. Ya, jadi Padahal eh, kalau belajar meditasi itu nggak harus jadi Buddhis, Bro. ya memang memang kita bisa belajar meditasi tanpa menjadi Buddhis, kita bisa mempelajari ajaran Buddha tanpa menjadi seorang yang beragama Buddha juga, karena Betul. ajaran Buddha itu sangat universal Mhm. gitu. Jadi hal-hal pertama yang saya belajar dari agama Buddha pertama adalah Pancasila. Ya. Ya, ya, ya. Saya pelajari Pancasila, di buku ini juga ada dibahas, buku-buku lain juga banyak dibahas. Pancasila ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
ajaran dalam agama saya, Betul, 10 perintah Tuhan. Jadi betul. jadi di dalam kekristenan, bukan saja Kristen ya, tapi perintah Tuhan itu diberikan kepada Musa kepada bangsa Yahudi waktu dulu, begitu keluar dari perbudakan di Mesir. Mhm. Kemudian diberikanlah melalui Musa adalah 10 perintah Tuhan. Jadi isinya Pancasila dengan 10 perintah Tuhan ya mirip-mirip lah, Sama kurang lebih. sama lah, Ya, benar. ya Benar. sama lah Makanya, gitu. Gitu. Terus kemudian saya betul bro. lanjutkan, Semua agama sebenarnya mengajarkan ya, sama. ya, Basicnya adalah cinta kasih. ya, basicnya adalah Dan cinta, cinta iya. kasih. Dan Saya bro lanjut Peter lagi, pernah ikut online retreat ya sama saya kalau saya nggak salah ingat. iya pernah, Udah lama tapi ya bro. iya, Itu pasti sebelum 2016 karena terakhir saya mengajar di 2016. Sejak itu sampai sekarang saya tidak mengajar online lagi, tapi saya ya, mengajarkan offline. Jadi saya lebih suka mengajar langsung bro oh, selama 10 hari. ya, 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 ya itu jadi saya benefitnya ingat bro luar Peter biasa, itu pernah. ya, Nah pengalaman benefitnya apa luar tuh bro biasa, yang sepertinya ya. mengubah bro Peter jadi seperti apa? Kalau dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Eh, Awal-awal sih biasa-biasa aja ya. Ya, Aha. maksudnya kita kita perubahan itu tidak menjadi sesuatu yang drastis. Yes, Ya, betul. itu tergantung bagaimana juga ketekunan kita dalam menjalani meditasi itu. Ya terus Mhm. terang awal-awal juga ya meditasi saya juga on off begitu. Biasa. Ya, dan tetapi saya ada suatu kejadian yaitu pada tahun 2019. Ya, tahun 2019 itu eh, saya dibujuk oleh istri saya untuk check up. Ya, jadi untuk check up untuk periksa jantung. Mhm. Semula ya sebetulnya tahun-tahun sebelumnya saya juga sudah disuruh apa, ayo cek apa, saya bilang saya nggak kenapa-apa, saya masih kuat lari kok, saya masih masih kuat berjalan, setiap hari saya berjalan 1 jam atau Wow. lebih itu di kompleks saya gitu. Mhm. Jadi By the way, bro, tapi di ya kalau Singapura apa di Jakarta? Karena seringkali saya lihat ada di Singapura, ya lagi di waktu itu Jakarta. tahun 2000, oh sekarang di Jakarta. Aha. Oh, oke, Ya, oke. jadi pergilah saya ke Singapura untuk melakukan check up. Ya, tapi ternyata hasil check up saya itu jelek sekali. Jadi ada pembuluh darah yang totally block, dan kemudian Hmm. ada yang lain banyak yang sudah bloknya sudah di atas 75%. Wow. Ya, jadi saya disarankan untuk kateter. Ya, Mhm. kateter ya kateter lah gitu. Ya. Jadi hari itu keesokannya kateter. Begitu kateter, ternyata ya banyak banget. Ya seharusnya saya tuh harus di bypass, tapi begitu kateter, wah bloknya banyak banget. Ini harus bypass. Saya kaget deh. Kok baik-baik saja harus di bypass, tapi dokter bilang ya Mhm. kalau mau pasang ring bisa tapi 2 kali. Itu di Jakarta atau di Singapura, bro? Di Singapura, di Singapura. Untung bro menurut nih sama istrinya. Ya, Nih istrinya ya, kalau dengar pasti seneng nih saya bilang begini. ya mungkin dia jadi dengar juga. Ya, Hai jadi sis. ya, jadi eh, ternyata kondisi saya tuh sangat sangat apa ya, sangat berbahaya gitu. Totally block, dan ada banyak yang itu ya kalau misalnya
kondisi itu saya nggak buru-buru diatasi, ya apa? Ya akibatnya ya mungkin saya bisa dapat apa ya, serangan jantung lah atau apalah gitulah gitu. Wow. Tapi Padahal karena kelihatannya fit ya bro ya. iya, iya gitu. Jadi pada saat itu begitu pasang eh, saya disuruh pasang ring, oke, Mhm. dipasanglah 3 ring yang pada saat pertama Wow. itu, ya. Kejadiannya biasa-biasa aja. Begitu Mhm. pasangan semuanya berjalan dengan baik, tapi begitu saya ke ruang pemulihan itu saya dimasukkan ke dalam ruang ICU di mana saya tuh diobservasi selama 1 kali 24 jam. Oh wow. Tiba-tiba begitu semua sudah selesai, tiba-tiba saya drop. Tensi saya dropnya sampai 50 tensinya. Wow. Dan Turun eh banget. ya, dan kemudian sirenanya di situ sudah ya karena saya tiba-tiba drop. Tapi ya bagusnya di situ adalah begitu ada pasien yang kritis apalagi di ICU, itu semua dokter datang. Jadi dokter yang Wow. pasangin ring saya, kemudian dokter bedah lah, dokter apa, saya dikelilingi hampir 10 orang dan itu dokter semua. Wow. Ya, jadi di situ saya tanya kenapa kok semua gini-gini, ternyata eh, dokter saya bilang you are bleeding. Waduh. Jadi Oh. jadi ya karena apa? Dan saya lihat kayaknya nggak benar nih. Saya kok rasanya apa lemah sekali gitu ya karena bleeding, dan bleeding itu di Hmm. dalam tubuh. Wah, saya tanya, apakah saya akan mati? Mhm. Dokter situ Mhm. sih nggak basa-basi, nggak bilang. Dia bilang, we are trying our best to save you. Dia bilang begitu. Wah. Wah, saya bilang, Aha. bahaya ini. Ya, jadi singkat cerita, akhirnya saya bisa lolos. Saya bisa lolos dari apa? Dari Kritis ya. masa Mhm. kritis itu, gitu. Begitu Mhm. kritis, eh, begitu kritis, kemudian pelan-pelan kesehatan saya itu mulai recover, dan saya cerita tentang ini eh, adalah untuk menunjukkan bahwa meditasi itu sangat mempunyai efek yang sangat baik untuk pemulihan. Ya Mhm. kalau sehat-sehat ya, ya mungkin kita nggak tahu ya manfaatnya apa gitu. Tapi kalau Right. kita sakit, pemulihan dengan meditasi itu sangat sangat cepat. Betul. Saya Banget. merasakan ini karena mulai itu ya karena kita di ICU di rumah sakit, dan saya juga nggak melakukan apa-apa. Saya punya waktu, jadi Mhm. punya waktu banyak, ya waktu itu saya pakai untuk bermeditasi. Wah, Ya, mantap. Pasti jadi proses pemulihannya cepat. ya proses pemulihannya cepat. Ya, jadi Iya. begitu sampai saya harus dipasang lagi untuk tindakan sekali lagi untuk blocking yang 100% itu cepat sekali Wow. pemulihannya Hmm. itu. Dan sampai sekarang saya nggak bisa meninggalkan meditasi Bagus, bro. karena saya Tiap hari merasakan nih bro rutin ya, pagi meditasi, terus kalau ya, kan kegiatan bro nih udah mulai banyak berkurang. Nah ya, tadinya kan sibuk ya, nih, bro kan ya, punya usaha, masih ada nggak usaha ya, sepatu dan sendal Keisa itu? ya, gimana? Masih masih memproduksi sepatu dan sendal Keisa nggak bro? Masih, 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 Masih? masih, Wah, nah ini ownernya nih masih. bro dan sis. Jadi saya ingat kalau ke mall dulu ya, ke supermarket, kan saya kan udah jalan banget ke mall. Itu sering kali ngelihat Keisa gitu. Nah ini saya tahu nih punyanya si bro nih.
Nah, sekarang tapi udah Bro tidak handle lagi ya Bro ya, tapi diturunkan ke Eh, anak-anak ya. secara ya, secara operasional sekarang anak saya sudah apa? Bisa mengurusin hampir semua urusan. Ya, anak saya itu Wah, sudah mantap. mengikuti, udah full time begitu dia lulus sekolah, dan kemudian saya suruh dia untuk belajar bahasa di Guangzhou. Setelah itu mulai Hmm. tahun 2015 dia sudah, ya sampai sekarang sudah berapa tahun ya, sudah 7 tahun lah, ya sudah tujuh Wow, tahun luar dan biasa. banyak Ini yang punya urusannya. anak yang lucu itu ya Bro ya? Yang Cucunya Bro dari anak iya yang iya ini. iya Kan saya suka lihat iya tuh iya di iya IG-nya Bro lagi gendong iya cucu, main sama cucu iya gitu. iya iya iya, anak saya itu mirip Ah, 2 tahun yang lalu gitu. aha. Jadi Iya, iya. eh, apa, eh, dia sekarang sudah bisa handle. Jadi saya sekarang sudah apa, sudah banyak waktu lah, sudah menjadi pengacara, Iya, ya, tadi pengangguran bilangnya banyak pengacara acara. nih. Iya. Pengangguran banyak acara. Oh, asik bener. Nah, dengan banyak waktu sehari Bro meditasi berapa banyak Bro? eh 2 kali. Saya jadi sudah merupakan suatu kerutinan. Pagi-pagi saya bangun mungkin sekitar jam 5 sampai setengah 6. Setelah itu saya tuh berolahraga kira-kira 1 jam itu di kompleks Good. saya. Setelah itu ya, Mhm. setelah berolahraga berjalan cepat ya, dan setelah itu saya breakfast lah, melakukan apa, melakukan apa, eh, ya breakfast, dan kemudian begitu sampai jam 9 atau jam 10, saya lihat kalau ada kesibukan di jam 9 ya saya enggak, tapi kalau misalnya kesibukannya sudah diatasi, jam 10 saya sudah bisa mulai bermeditasi. Hmm. Good. Kira-kira selama 1 jam, dan kemudian Mhm. setelah itu sore itu kira-kira kebanyakan sih kira-kira setelah jam 3 atau sebelumnya itu saya bisa mulai lagi bermeditasi. Dan Bro dan manfaatnya, sis, saya cuma mau mengingatkan ini. ya, Kebanyakan orang meditasi cuma saat retret. Tetapi Bro Peter ini bagus sekali. Beliau bisa meditasi sehari 2 kali Bro dan sis. Dan ini kenapa saya mau mengangkat cerita cinta bersama Bro Peter itu begini. Karena mau memberikan inspirasi bahwa tidak harus menjadi Buddhis untuk bisa bermeditasi, satu. Kedua adalah ketekunan. Dan ketekunan bermeditasi ini akan membawa hasil manfaat seperti yang tadi Bro Peter cerita. Bahwa saat sakit, betul sekali Bro, saya juga pernah mengalami masuk rumah sakit, dioperasi. Itu proses penyembuhannya cepat Bro. Karena kita ya, kalau lagi sakit kan udah ada kerjaan, benar. Ngapain? Daripada diem-diem ya kita meditasi ya, aja kan? Gitu, ya, benar. Dan itu mempercepat proses penyembuhan. Terkadang ya. dokter juga bingung. Dan Ya, jadi bagus sekali setelah nih kerutinannya ya Bro dan Peter ini. dan ada satu efek dari meditasi itu juga adalah setiap sore ya, hampir setiap sore lah ya, saya kembali berolahraga ya, entah itu berjalan atau Wow. ya, dan saya rasakan kalau meditasi itu memberikan energi yang luar biasa ya untuk saya menjalankan olahraga saya itu. Jadi Aha. saya tuh seperti ada beberapa saat ya, kalau setelah kita melakukan meditasi dan kemudian saya olahraga, itu energinya tuh sepertinya punya energi yang berlimpah. Ya. Nah,
kan tuh nggak ada capek-capeknya gitu. Saya kadang-kadang saya sering suka kebingungan, kok nggak capek-capek ya? Dan akhirnya saya mau lihat gitu, saya mau lihat daya tahan saya sampai saya lari, Aduh. ya sampai sampai jam mulai jam 5 sampai jam 6.30 atau lewat, dan saya stop bukan karena saya capek, tapi ya pertama udah gelap, kedua Mhm. itu baju saya sudah basah, Ya. dan yang ketiga saya takut nih jantung saya nih udah ada ringnya udah ada 4 nanti jebol Jangan ringnya. terlalu di-push Tapi lah, Bro. ya kadang-kadang saya mau tahu ini sampai kapan ini energi dari mana gitu. Astaga. Gitu. Tapi coba ya kalau saya pikir kalau saat dari saya muda gitu ya, saya sudah tahu manfaat yang begitu besar gitu ya dari meditasi ya. Waduh, saya mau ikut lomba maraton deh kalau gitu. Yuk ikut ngeretret yuk di Bali. Bulan Desember, Bro. Desember ya. Oh, cuman Ya. nanti ada waktu di mana 17 sampai 27 Desember nanti ke kena hari Natal. Jangan dulu deh, nanti bulan Juni aja tahun depan. Kita Ya. pasti ada setahun 2 kali itu retret Oh, di Bali. ya. Ya, untuk Desember jangan dulu karena ada Natal, ya. Nah, Ya. saya suka sekali melihat Bro itu banyak aktivitas. Dan saya pikir, kemarin waktu kita ngobrol sebentar itu, saya pikir Bro punya kafe. Kenapa Bro begitu Oh. suka sama kopi? Oh. Sampai bikin nama Peter Kafein. Nah, itu dia cerita Bro. Ya itu hobi saja lah gitulah. Saya tuh salah satu kesukaan saya tuh minum kopi. Itu Hmm. Peter Caffeine itu cuma apa ya? Cuma apa account tempat saya tuh apa membuat kopi atau tempat saya tuh ngopi. Jadi kalau Hmm. ke tempat atau kafe yang saya tuh merasa happy, ya, saya tuh merasa happy dengan kopinya atau saya merasa terkesan di situ, saya tuh posting, ya itu saja. Oh, Bro, bikin udah Ya, waktunya mungkin bikin coffee shop. mungkin ya, mungkin ya, tapi kopi di kafe di Indonesia apa di Jakarta itu sudah terlalu banyak, sudah Iya, menjadi terlalu banyak, sangat banyak betul, lah. Ya, betul. saya malah Enjoy aja deh ya Bro ya. ya kalau dulu tuh kita tuh sukanya Starbucks gitu. Tapi sekarang kayaknya saya mikir-mikir, saya tuh ke kafe terus. Setiap minggu pasti ke kafe. Tapi saya kayaknya sudah bertahun-tahun saya nggak pernah ke Starbucks lagi. Wow, jadi berkurang deh customernya Starbucks. Tetap banyak lah. Tetap banyak lah. Tapi banyak kafe-kafe bagus. Kafe-kafe yang apa sangat spesial. Ya, sangat spesial dan orang Indonesia memang jago-jago. Ya, dan Oh, Indonesia itu jago-jago banyak bikin kopi. sekali. Iya, dan Indonesia banyak kopi-kopi yang bagus ya dari Aceh, dari Medan, dari Toraja atau dari Papua. Ah, Indonesia itu sebenarnya ya, penghasil kopi yang sangat-sangat baik. ya, Ya, luar jadi biasa. jadi kalau mau digali tuh nggak ada habis-habisnya. Kalau Oh, mau wow. ya kalau mau bicara kopi juga nggak ada habis-habisnya. Aha. Kalau saya itu lebih ke teh, Bro, bukannya ke kopi. Ya, Saya itu salah satu tea lovers, pecinta teh. ya, Karena buat saya memang harus ada a quiet taste ya, karena kopi itu kan seperti Scott, suami saya itu doyannya black tea, yang nggak digulain, yang nggak dikerimin gitu. Justru dia bilang enaknya begitu katanya. ya. Kalau kopi dikasih teh ya rusak lah. You spoil the coffee. Makanya kita kesukaannya berbeda, ada bagusnya juga. Ya, saya juga suka Thank teh you karena Sis Klesia yang udah komentar ya, acara cinta sumber inspirasi dan semangat. Iya sis, ini Bro Peter juga memberikan semangat karena mungkin Sis Kles baru join ya. Sis Kles ini adalah salah satu Dreamers dan Sis Kles ini yang menciptakan lagu cinta sebenarnya.
Nanti kalau sis kelas mau nyanyi ya silakan ya sis ya di akhir acara. Nah ini kita mau mengangkat bagaimana meditasi ini bisa membantu semua orang. Kemarin belum lama salah satu murid saya juga punya murid yang muslim dan hasil meditasinya bagus sekali. Jadi meditasi ini bisa untuk siapapun. Nanti bro, tolong kirim WA ke saya alamatnya bro. Saya mau tambahkan buku Life is Meditation and Meditation is Life. Jadi nanti bro akan mengerti, oh iya ya ternyata meditasi nggak cuma duduk doang, lagi lari bisa meditasi, lagi jalan bisa meditasi, lagi ngopi bisa meditasi, dalam segala situasi. Gitu. Saya akan kirim bukunya nanti, karena Ya, ini merupakan tambahan, ini baru keluar sih berapa tahun yang lalu. Jadi kalau bro udah punya buku Breath of Love, nanti saya tambahin buku itu, Life is Meditation. Nah, Bro Peter, kembali ke usaha. Bro itu kan aslinya itu memang Keisa Shoes ini sudah ada dari orang tua Bro atau Bro Peter usaha sendiri? saya usaha sendiri. Oh, oke. Ya, Bukan dari turun-menurun dari orang tua ya? bukan. Hai Sis Inarsi, apa kabar? Lama nih nggak kelihatan. Wah, sampai bisa berkembang bagus. Saya kan juga pernah di sepatu ya, Bro ya. Dan saya melihat tren sepatu itu begitu banyak. Oh iya, Sis Kles hari ini belum bisa nyanyi, lagi urusin yang sakit. Oke, Sis paham, nggak apa-apa. Iya, jadi eh, bagaimana? Karena kan kalau kita, apalagi sepatunya Bro Peter ini kan passion ya, Bro ya. Tuh Ya, kalau misalnya itu bro sendiri yang desain atau ada tim desainer? awal-awalnya saya yang mendesain. Eh, Wow. saya belajar untuk mendesain dan memproduksi sepatu. Ya, tapi lama-lama permintaan semakin besar, lama-lama kita ada tim, dan lama-lama dari supplier saya, dari produksi saya juga sudah punya orang-orang mendesain, dan mereka sangat tahu selera ya, tes saya seperti bagaimana. Ya lama-lama Mhm. ya saya tinggal menyaring saja, atau saya tinggal Hmm. oh ini lagi tren seperti demikian, coba buatkan Wah, Bro apa yang Peter, ada ini komentar nih ya. Bro dari Sis Klesia. Sepatu Wah, saya hampir thank you. semuanya merek Peter Keisa. Seneng banget Wah, bisa lihat thank you. masternya Peter Keisa. Dan cuman Wah, bukan bikin sepatu loh Sis Kles, beliau ini meditasi twin loh Sis. Jadi oh, jadi ini komentar yang sangat positif. Seneng banget nih katanya. Hampir semuanya thank merek you, Peter Keisa. Wow, ini Miss ada penggemarnya nih Miss bro. Grace. Eh, nanti saya Miss kirimkan Klesia. sebagai hadiah dari saya. Ya, untuk Sis Wow, Sis Klesia. luar biasa. Nanti tinggal di DM aja ya Sis Kles Ya, ukurannya berapa kepada ya, Bro Peter. Wow, senang sekali nih ada fansnya nih bro. Nah, sekarang cerita tentang sepatu. Bagaimana saat bro berbisnis kemudian bro meditasi? Apakah karena biasanya ya bro insight-insight tuh muncul saat kita setelah meditasi atau pada saat meditasi? Apakah ide-ide itu muncul pada saat bro lagi meditasi atau lebih ke sesudahnya? saya rasa sih karena saya sekarang sudah apa ya? eh saya ini adalah kalau dibilang desainer tuh desainer by accident. Wah, Jadi nggak ada sekolahnya gitu loh. Jadi saya sendiri juga apa, dan sekarang ini karena pandemi, dan karena pada waktu sebelum pandemi saya mengalami apa pasang ring jantung itu. Jadi sekarang saya sudah tidak terlalu mikirin hal-hal mengenai desain, produksi gitu. Karena kan sudah ada oh, gitu. mhm, ya. Anak saya ini sekarang dia sudah berumur 30 tahun, dan kemudian latar belakang pendidikannya adalah fashion Oh, management. cocok dong.
Ya, Hmm. jadi mengenai mengenai ide-ide untuk fashion, untuk bagaimana dia tuh sekolah gitu. Ya, Oh, ya. wow. Jadi sekarang kalau untuk bicara tentang tentang desain, tentang terutama tentang desain lah, ya sepatu-sepatu yang lagi tren sekarang, Mhm. Mhm. warna apa yang lebih cocok, apa segitu. Saya rasa dia tuh lebih jago dari saya gitu. Wow, Ya, jadi luar ya biasa. saya cuma memantau aja gitu. Apa Mhm. sih tren seperti sekarang ini? Saya lihat, oh kadang-kadang soalnya sebagai seorang desainer kita harus tahu kita kita harus tahu eh, apa ya usia kita. Ya, Jadi betul. eh, case itu mengikuti age. Mhm. Jadi kalau saya terus ber apa apa ya memikirkan desain lama-lama, ya koleksi sepatu saya itu akan menjadi eh, semakin tua mengikuti Ya. umur saya. Jadi kita lihatlah ke desainer-desainer yang sudah berumur, ya sepatunya juga udah buat emak-emak semua Jadi deh. old fashion. Udah semakin, Iya, ya. benar. Ya. Dan saya ada masukan dari anak saya waktu itu umur 20-an. Saya juga bingung. Dia senangnya begini, saya bilang sepatu ini nggak keru-keruan nih. Ini sepatu apa ini? Gitu loh. Ya, tapi dia bilang ABG suka yang kayak gini deh. Waduh, saya bilang kalau mikirin sepatu ABG saya udah nggak ngerti deh gitu maunya bagaimana gitu. Tapi Jadi begitu age-nya udah beda ya, Bro. ya, Masanya udah beda ya, ya, Bro. ya, ya, kita apa udah umur 50-an nanti saya pikir sepatu yang untuk 50-an saya akan kehilangan pangsa pasar yang anak-anak umur ya ABG. mungkin belasan tahun Betul. atau 20 tahun, 30 tahun gitu. Betul. Biasanya Betul. kita nggak berani. Ya, saya sebagai desainer rata-rata mereka nggak berani lah untuk itu karena tesnya sudah beda Aha, gitu. betul Jadi banget itu. ya, jadi kalau kalau dia matanya kan masih apa masih masih melihat lah anak-anak dan dia juga punya pendidikan formal di bidang ini. Jadi ya Mhm. Mhm. ya Cocok banget ya nih nerusin usahanya, Bro. Apa dia bikin lain ya sendiri atau dia teruskan dia mereknya, Bro? teruskan karena merek ini Oh, dia sudah teruskan. ya kalau kalau memulai suatu brand baru berat ya. Ya, dia Iya, teruskan ini kan saja. Peter Keisa udah terkenal brandnya. Iya, Jadi sudah. sayang, maksud saya mungkin ada pangsa pasar baru yang pakai brand dia yang ukur usianya jauh lebih muda gitu. Nah, range yang Bro bikin ini dari usia berapa sampai usia berapa, Bro? Wah, kalau sekarang sih kita berusaha untuk range yang seluas mungkin ya. Jadi anak-anak Hmm. mungkin 17 bisa sampai berapa ya? 77. Ya, enggak lah. Ya, Iya, 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 iya. Bro Peter, em, kembali soal sepatu. Saya kan juga background saya tuh sebetulnya bukan sepatu, Bro. Saya hmm, ini aslinya pendidikan formal saya adalah translator. Tapi karena bahasa, saya waktu itu masuk ke dalam dunia persepatuan yang sepertinya digiring gitu ke arah sana. Saya mulai dari sepatu tanpa yang nggak dikenal, dikirim ke US gitu, sampai ke terakhir itu saya kerja di Adidas. Saya pernah di LA Gear, pernah di Nike. Terakhir saya sebelum jadi terapis saya kerja di Adidas. Nah itu pun tanpa pendidikan formal dan zaman dulu itu bisa karena kita harus mengerti 3D, mengerti desain. Saya kan bikin sepatu project management, Bro. Jadi kalau di grupnya Bro itu saya ini adalah project manager yang harus mengerti costing, material, harus kena sama dan sebagainya. Nah, memang tidak mudah untuk masuk ke pangsa, tapi kalau sudah masuk, nah sekarang Bro ini masuknya ke kemana?
Apakah cuma di Indonesia atau sudah diekspor keluar? Enggak, saya cuma di Indonesia aja. Oh, belum terpikir untuk diekspor kah? Misalnya masuk kan baru sering di Singapura nih, nggak melihat kah di Singapura misalnya eh, Enggak, nggak? enggak. Eh, Indonesia sebetulnya suatu suatu market. Penduduk Indonesia 250 juta. Ya, Ya, 250 betul. juta. Dan market untuk sepatu itu ada survei mengatakan eh, 4 kali penduduk di Indonesia. Jadi ada 1 miliar kebutuhan sepatu di Indonesia. Indonesia, ya, Ya, make tapi sense. perempuan itu lebih banyak ya. Punya Eh, sepatu ya bro, ya, ketimbang satu laki-laki. miliar. Ya, di rumah saya tuh ada 2 lemari sepatu. Ya, Wow. jadi tingginya 2 meter dan isinya ada 2 lemari. Saya beserta anak saya 2 orang, jadi bertiga itu pakai 1 lemari. Nah, Istri saya istri punya bro satu sendiri. lemari sendiri. Iya, Ya, sendiri. Kadang sama nggak muat bro. dia taruh lagi Perempuan di itu tempat. begitu bro. Ya. Jadi kebutuhan sepatu kalau dibilang ladies shoes di Indonesia itu 500 juta. 500 juta ya. Saya rasa Nggak habis ya bro. kalau kalau kita kerja 1 juta pasang itu udah capek banget loh sis. Ya, Pasang. Ya kalau ya, Adidas ngomongnya betul. itu gede lah. Satu hari mungkin ekspornya bisa eh, 20.000 Banyak. pasang atau 40. Tapi kalau kalau bagi saya tuh untuk mengerjakan 1 juta atau 2 juta pasang itu sudah sangat sibuk loh. Wow, Ya, luar biasa. dan bagi mereka yang kerja di atas 1 juta pasang itu nggak banyak. Itu nggak banyak. Ya, Mhm. banyak banyak yang satu satu bulan bisa terjual 1.000 2.000 lah itu udah cukup, udah besar. Wow. Jadi kalau mengerjakan pangsa pasar di di Indonesia itu sudah besar ya, nggak kepikir buat ekspor lah. Mhm. Mhm. Ya itu udah cukup ya. Jadi ya memang orang itu harus ada cukupnya karena pangsa pasarnya sudah ada di sini dan Ya, bro sudah dikenal. Iya, ya, jadi ya ada. bagus juga memang fokus di dalam negeri. Bro, saya ingat waktu setelah reuni setelah berapa tahun itu saya pernah sama-sama teman-teman SMA itu datang ke rumah bro dan bro main piano. Main piano ini hobi atau bagaimana yang sampai diturunkan ke anaknya bro? Eh, pada saat waktu saya kecil, ya, mama saya tuh menganjurkan saya untuk belajar musik. Jadi Oh, jadi salah satu alasan mengapa dia menganjurkan saya tuh belajar musik. Pertama, saya nih nggak pinter. tapi hebat. Nggak pinter tapi Saya hebat. tuh jadi kalau saya tuh dia pikirkan masa depan saya mau jadi apa gitu. Hmm. Dan mama Mhm. saya suka saya tuh menjadi pedagang. Ya, Oh, nggak suka saya tuh menjadi pedagang, menjadi businessman. Dia bilang, saya tuh nggak ada jiwanya deh, gitu. Saya tuh orang terlalu lurus, saya terlalu, apa ya, mungkin pikirannya nggak pinter deh. Terus kemudian kalau saya tuh bekerja menjadi karyawan orang, saya juga nggak akan sanggup lah. Jadi saya pikir, aduh saya tuh bagaimana ya dianggapnya bagaimana ya. Jadi belajar musik aja, belajar musik. Jadi ya udah saya dibeliin piano, dan kemudian belajarlah nanti kamu ngajar piano lah atau bagaimana lah gitu. Tapi aha. perjalanan hidup pada saat itu saya harus memilih.
saya mau hidup di musik atau enggak. Aha, Jadi pada right. pada pada saat itu dan saya memilih saya enggak hidup dalam musik gitu karena apa Dan saya akhirnya bisa bisnis ya, bukannya nggak bisa. ya saya pikir ini Mama masih ada, bro? ya masih ada. Pasti beliau bersyukur bahwa apa yang beliau katakan itu tidak sepenuhnya benar. Ya, orang tua kan akan memilih apa yang terbaik ya untuk anak-anaknya. Betul, betul, Ya. Dan betul yang banget. saya heran adalah anak saya yang kedua itu Mhm. seperti biasa. Saya adalah saya pemusik. Eh, jadi anak saya itu saya ajarkan musik dari dia tuh kecil. Oh, Ya, jadi yang pertama belajar gitu-gitu aja sampai suatu saat dia bilang, Pak, aku udah nggak mau belajar gitu. Saya bilang ya sudah, kalau kamu nggak mau belajar ya mhm, ya sudah berhenti aja udah. mhm. Ya, itu Right. tahun ke-8 dia sampaikan begitu sama saya gitu. Jadi lucu dia katakan sama gurunya ya gurunya Lause jangan marah ya, aku nggak latihan, aku nggak bisa. Aku tuh les ya ini cuma gara-gara papa gitu loh. Papa suruh suruh aku yang jadi lo nggak usah marah-marah gitu. Aku belajar ini cuma disuruh papa. Aku nggak suka sini sebenarnya. Jadi gurunya saya bayangkan gurunya tuh udah dongkolnya gimana gitu ya. Akhirnya jadi bisnismen ya, bro ya. Ya, tapi anak saya yang kedua Sedangkan yang itu kecil ini akhirnya ya, jadi pemusik ya, bro. ya Sekarang di anak US kedua itu bukan? ya dia sudah selesai S3 di musiknya. Oh, wow. Ya, jadi setelah itu sebelumnya dia dari S1 sampai S3 dia selalu dapat scholarship Wow, ya. Dan amazing. begitu, dan begitu selesai S3 dia mendapatkan tawaran lagi scholarship di Toronto di Kanada. Itu Oh, sekolah itu aha. eh, itu Royal Conservatory di Kanada. Itu sekolahnya David Foster. Oh, oke, Ya, wow. Jadi sekarang eh, ada di Toronto. ya, dan sekolah itu memberikan scholarship kepada dia, gitu. Jadi saya pikir ya Wah, sudah, luar biasa. sekolah dulu aja lah. Artinya very talented ya. Ya, Saya sudah melihat waktu itu bro pernah posting lagi dia di konser gitu. Saya pernah nonton. Wah, memang talented dia main piano. ya, ya, ya. Dia Amazing. beberapa bulan yang lalu ya, atau 1 tahun belum sampai eh, Pak Jaya Suprana eh, mengundang dia untuk bincang-bincang di podcastnya. Oh, Ya, karena dia ada wow. prestasi memenangkan konserto kompetisi di Amrik situ. Jadi terdengar gitu oleh Pak Jaya dan kemudian diundang Mhm. untuk Wah, keren. Keren luar biasa. Bagus sekali. Bro Peter, saya mau saran. Nanti bulan Juni, bro ikut retret 10 hari. Dari retret 10 hari itu bisa lebih intensif sehingga kalau bro memilih untuk nanti mengajar di komunitas bro bisa mengajar. Karena oh ya, meditasi ini bukan hanya seperti yang tadi kita bilang, ya, kita bukan hanya mengkhususkan orang Buddhis untuk bisa meditasi, tidak. Semua orang yang mau belajar kita ajarkan meditasi. Jadi saya mau saran sih begitu, kan bro punya banyak waktu, dan alangkah baiknya kalau bro bisa mengajar meditasi ini di komunitas gerejanya bro. Jadi mereka juga bisa mendapatkan manfaat tanpa harus jadi Buddhis. Karena kalau background bro sudah Kristiani, bro bisa masuk ke dalam dunia gereja dan bisa mengajarkan itu, mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Sama seperti apa yang bro alami.
Jadi yang saya mau minta sih bro lebih intensif, jadi nanti mengerti step-stepnya, kemudian nanti bisa mengajar. Karena kalau tidak ada eh, apa ya namanya jalur gitu, nggak kepaham bagaimana cara mengajar orang. Nanti kita ada program untuk mengajarkan orang. Kalau Bro Peter tertarik, ya. Jadi saya mau saran Juni tahun depan ikut retret di Bali 10 hari intensif. Istrinya kalau mau ikut silakan. Anaknya kalau mau ikut silakan. Siapapun kita welcome. Wah, luar biasa nih Bro Peter. Ya, Gimana Bro? ya diusahakan. Saya meditasinya sampai di mana ya saya sendiri juga nggak tahu. Jadi Nah, karena saya merasakan benefit yang baik dalam meditasi, jadi sebetulnya dalam pemahaman saya, meditasi itu tidak apa wujudnya itu nggak berbeda dengan berdoa. yes, Meditasi adalah betul. suatu penyerahan total seluruh diri kita itu kepada Tuhan. Jadi konsep saya begitu saja. Jadi Mhm. saya pernah membaca suatu suatu apa ya suatu tulisan dari Pak Gede Prama. Jadi hakikat dari doa itu yang level paling bawah itu adalah eh, karena doa ini kan adalah suatu komunikasi. Pertama adalah kita minta, ya kita inilah kita minta berkatlah, kita minta kesehatan lah, kita berbicara kepada Tuhan. Dan kalau Mhm. kita sudah dan kemudian ya itu oke, ya Tuhan itu maha mendengar kok, gitu. Itu nggak Yes. masalah. Dan kemudian adalah level kedua, kalau kita sudah masuk dalam level itu adalah kita sudah nggak minta-minta lagi gitu loh. Tapi Aha, itu kita sudah ada suatu bentuk ucapan syukur. Ya, betul. kita mengucapkan syukur. Ya, Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Kita nggak usah apa gimana. Kita hanya mengucapkan syukur saja. Dan kalau misalnya ada satu tahapan yang paling tinggi adalah kita hening, diam di hadapan Mhm. Tuhan, merasakan Tuhan, uh, merasakan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Nah, inilah adalah suatu konsep uh, level tertinggi pencapaian tertinggi dari konsep berdoa. Jadi Mhm. saya kira dalam meditasi juga kita mencapai suatu apa ya jana atau seperti Sis bilang kita bisa mencapai suatu apa mencapai nibbana. Bisa nibbana Dan tidak ya, hanya untuk orang Buddhis. ya dan sebenarnya ada satu perkataan dari Confucius bahwa heaven is to be one with God. Yes. Ya, jadi sebenarnya ini konsep konsep yang sama. Kalau kita bisa Mhm. mencapai suatu keheningan dalam bermeditasi, bisa mencapai uh, istilah dalam kekristenan adalah menyatu dengan Tuhan, mencapai hadirat Tuhan. Saya kira ini suatu konsep yang apa sama saja uh, Wow. konsep yang sama. Jadi Iya, iya. sebetulnya meditasi cuma kata-katanya aja yang mungkin agak agak apa ya agak asing, tapi sebenarnya konsepnya itu sebenarnya sama saja. Yang terpenting kita bisa mengikis nafsu-nafsu keinginan dari indriawi. Ya, Ya, jadi pada saat lebih kita masuk makin dalam, kita bisa mengikis itu, bro. Makanya kenapa ya, 6R ini akan sangat bermanfaat dalam meditasi dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang mengubah. Kalau dulu saya Spitfire, mungkin bro karena kita tidak banyak interaksi ya bro, waktu SMA mungkin bro tidak banyak tidak mengingat saya, tidak mengenal saya. Saya itu
sangat spitfire sampai dipanggil seperti itu sama counterpart saya di US. Dan sekarang ini hampir ya apalagi sih yang mau dimarahin, apalagi sih yang mau dikeselin. Ya sudahlah. Jadi udah dalam tahap betul-betul damai hidup kita, hening pada saat kita meditasi sehingga insight-insight itu akan muncul. Pandangan-pandangan terang ini akan misalnya yang menyatu itu benar, tetapi yang kurang mungkin adalah pandangan terang yang muncul setelah keheningan. Karena itu bisa mendapatkan pengertian yang sangat mendalam bagi batin kita masing-masing. Mungkin ada bro, mengingat pada ada masa-masa mulai muncul pandangan-pandangan terang di dalam meditasi. Nah itulah dari insight. Kan ketuim itu kan tranquil wisdom insight meditation. Tranquilnya itu hening. Insight-nya pandangan terang. Wisdom pasti muncul dari meditasi dan meditation. Jadi meditasi ini yang kalau yang Bante Wimalaramsi katakan ini menyatu antara yang tadi bro bilang jana atau apa kedamaian, ketenangan dan juga vipassana yaitu pandangan terang. Jadi ini bersama-sama. Nah itu sama dengan konsep yang tadi dikatakan oleh Pak Gede Prama bahwa itu hening. Di keheningan itu maka akan muncul pandangan-pandangan terang yang akan bermanfaat bagi batin kita. Oh iya ternyata ini, oh iya ternyata itu. Jadi kita lebih mengenal diri kita masing-masing. Apakah seperti itu yang bro alami? Saya mungkin belum sampai ke situ ya. Ya, Itu dia. meditasi saya Terkadang kita ya, butuh retret intensif untuk kesana bro. ya. Saya Dan yang Sis katakan itu saya banyak membaca ya tulisan-tulisan dari Ajahn Brahm juga mengenai meditasi untuk mencapai begitu, tapi saya sendiri masih apa sepertinya saya benefit yang sangat saya rasa itu adalah dalam kesehatan, pemulihan, kita mempunyai pemulihannya kalau kita sakit itu cepat dan kemudian mempunyai energi yang sangat luar biasa gitu. Ya kalau sampai begini-gini saya sendiri apa ya, ingat-ingat dulu rasanya belum sampai ke situ deh. iya, that's okay. Karena itu butuh intensif bro. Dan itu bisa muncul di atas duduk 3 jam, di atas duduk 4 jam, dan itu bisa di dalam retret. Ya, saya nggak bisa. Ya, karena saya apa ya? Setelah jam ini udah harus ngapain, setelah jam ini udah harus ngapain gitu. Jadi kalau padahal kan pengacara bro. Iya, tapi saya kan tukang masak juga. Jadi kalau saya masak, satu rumah nggak makan semuanya. Wow, luar biasa. Ya. Baru tahu bro pinter masak juga. Saya belum pernah nyobain nih. Nggak juga. Saya tuh ada satu kebiasaan ya. Kebiasaan saya ini cukup jelek gitu loh. Saya nggak gitu suka masakan orang lain gitu. Jadi artinya bersih. Makanan yang dimakan adalah makanan sehat dan bersih. Which is good. Jadi istri saya nggak bisa masakin buat saya, mama saya juga nggak bisa masakin buat saya. Jadi saya ya mau makan ya masak sendiri lah. Jadi. Wah, seru banget bro. Bincang-bincang sudah hampir 1 jam. Ada pesan dan kesan apa untuk yang mendengarkan baik langsung maupun yang nanti mendengarkan rekaman? Silakan bro Peter. Dan mengupas sedikit, kenapa bro mengambil tema hidup senang mati tenang? Ini adalah judul buku yang saya baca. Jadi saya beli buku ini karena saya melihat judulnya ya. Hidup senang mati tenang itu sebenarnya
Siapa sih yang nggak mau? Itu adalah ya orang dari seumur hidup manusia, tujuannya itu adalah hidup senang dan mati tenang sebetulnya. Jadi Yes. apapun yang dikerjakan, orang bekerja lah, orang begini, orang sekolah, semuanya untuk mencapai ini. Tapi kan nggak semua itu bisa mencapai. Ada satu rangkuman eh, dari buku ini, rangkuman dari Ajahn Brahm, saya bacakan saja. Bila Anda menjalani Aha. hidup Anda dengan penuh makna, tidak hanya Anda akan meninggal dengan tenang, tapi Anda pun akan memberikan begitu banyak sukacita kepada semua orang yang bersua dengan Anda dalam kehidupan dan kematian Anda. Yes. Ya, Betul sekali. Itu sebabnya mengapa kita banyak-banyak berbuat baik. Dan saya ingin sedikit mengupas tentang sila. Tadi Bro di pertama menyebutkan tentang sila. Dan Bro menjalankan sila itu dengan baik. Makanya bisa meditasi. Dan Bro memberikan kontribusi dalam kehidupan, yaitu adalah bagian dari memberi. Dan itu adalah udah komplit nih Bro. Memberi sudah, menjaga sila sudah, bermeditasi sudah. Makanya bisa mendapatkan ketenangan itu. Which is apa yang semua orang inginkan sebenarnya. Tapi ya kalau mereka menjalankan apa yang Bro jalankan, ujungnya sama. Hidup senang, mati tenang. Betul-betul Bro. ya. Ada pesan Bro? Wah, kalau pesan saya mungkin apa ya, metode apa ya, meditasi saya itu masih jauh ya, saya juga masih belajar. Ya mungkin sis dan murid-murid sis, teman-teman punya apa ya, pengalaman meditasi yang jauh ya. Ya, tapi yang saya sampaikan adalah meditasi itu sangat penting. Apapun menjadi latar belakang kita, agama apapun, meditasi itu merupakan suatu hal yang penting dalam, sama seperti kita perlu makan, kita perlu tidur, kita perlu kita perlu sekolah, tapi kita harus siapkan waktu, kita harus menyisihkan waktu untuk bermeditasi. Luar biasa. Bro Peter ini adalah mengapa saya meminta Bro menjadi narsum, karena saya paham background agama yang berbeda, di mana kita tidak sama sekali tidak mewajibkan orang harus jadi Buddhis untuk meditasi. Sebenarnya meditasi ini untuk semua orang, karena semua orang punya cinta kasih. Dan yang membedakan adalah kita bisa mengikis dengan 6R itu, mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk, mengikis pikiran-pikiran negatif. Nah, itu pakai 6R. Dan ini kita gunakan mengatasi gangguan di dalam meditasi yang membawa kita ke dalam ketenangan dan kedamaian dan keheningan. Juga kebahagiaan. Ya. Jadi luar biasa, terima kasih banyak Bro Peter. Salam saya untuk keluarga. Senang sekali akhirnya Bro Peter bisa sharing malam ini di Cinta. Dan ini bukan cinta yang ini adalah maksud saya cinta yang special, karena ini sudah cinta ke seri 80. Dan di seri mulai ke 80, 81, 82 nanti itu pun akan membahas hal-hal yang sangat-sangat menarik. Karena orang-orang menceritakan hasil meditasinya. Seperti di seri-seri 1 sampai 79 yang lalu. Dan ini biasanya mereka bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang terbantu di dalam kehidupan orang. Dan ini bisa mengubah orang menjadi hal-hal yang baik dan positif. Begitu Bro. Jadi kalau nanti istrinya kepengen belajar, silakan menghubungi saya. Nanti kita akan mencarikan instruktur meditasi yang bisa membantu. Karena di grup kita yang mengajar itu sudah ada yang Katolik, sudah ada yang Muslim belum ada, yang Kristen hampir ada. Jadi supaya semua orang bisa meditasi. Jadi
Ini yang saya mau mengangkat cerita ini adalah bagaimana pengalaman Bro Peter setelah bermeditasi mendapatkan hasil dalam kehidupannya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa, selamat malam semuanya. Salam untuk istrinya Bro Peter dan juga Ya, terima anak-anaknya. kasih. Iya, sama-sama Bro.